Halo Sobat Jeep, jumpa lagi sama gua Rindra. Sekarang gua mau nge-review Hilux yang menarik banget nih. Kita mulai kenapa dari belakang? Karena ban serepnya ada dua nih, tambahan. Terus kalau dilihat dari belakang, ya kayak mobil adventure biasanya. Ada tambahan bumper belakang dan udah ada winch di dalamnya. Ini winchnya kalau nggak salah pakai VR10 kemungkinan. Karena mobil ini buat rescue. Kenapa ban serepnya dua? Kita lihat di sebelahnya. Ini dia Sobat Jeep, karena ini adalah Hilux 6x6 bikinannya Mas Wahyu Lamban, off-roader terkenal di Jogja dan Jawa Tengah. Kita bahas lebih lanjut bareng sama Mas Wahyu. Yuk. Oke Sobat Jeep, sekarang kita udah bareng sama buildernya langsung nih, Mas Wahyu Lamban. Halo. Wih, mantap. Ini dia off-roader terkenal di Jogja, di Jawa Tengah, di Indonesia. Enggak lah. Mas, ini kita ngobrolin konsepnya nih Mas. Hilux ini kenapa dibikin 6x6 sama Mas? Iya, awalnya kita cuman sesederhana pengen bawa barang lebih banyak. Oke. Karena kalau Hilux double cabin itu begitu dimuatin lebih dari 500 kilo, itu kemampuan off-roadnya turun drastis. Oh gitu toh? Spin-spin gitu kan. Oh, iya, Waktu iya. kita kadang-kadang kan kita ke daerah bawa barang atau ke tempat bencana bawa barang gitu, mesti malah bikin problem tuh double cabin. Begitu dimuatin banyak, Kalau muat banyak, malah jadi di rescue kan. Oh yang tadinya mau rescue malah jadi di rescue. Oke. Terus Hmm? coba-coba aja lah kita bikin 6x6. Apakah dengan kondisi Hilux itu kita bikin 6x6 gimana caranya supaya masih sudah 6x6 tapi masih available dipakai di jalan-jalan yang relatif kecil-kecil yang bisa lincah gitu kan. Tapi bawa barangnya bisa banyak dan aman, dikasih kanopi gitu-gitu. Oke. Pengennya gitu. Terus ya udahlah kita cobain. Bikin 6x6. Jadi konsepnya ini Mas Wahyu, mobil ini dibangun buat rescue car ya, sesuai sama stikernya. Jadinya, tapi Oh, awalnya jadinya, awalnya pengen nggak? riset dulu Oke. kalau dibikin di 6x6 itu mudah nggak dipakai, berat nggak beloknya, gitu-gitu kan kita nggak tahu nih. Benar. Nah, dengan konsep mobil ini bisa 6x2, jadi yang muter gardan tengah aja, itu harusnya bisa. Cuman kan belum kita cobain lah sistemnya di input di sini. Kemarin coba off-road, muatin barang 700 kilo, kemana-kemana, ternyata enak. Wow. Jadi cocok nih pakai rescue nih, cobain gitu. Berarti Mas Wahyu udah off-road, kita belum, giliran kita nanti kapan-kapan Oh, nyobain. pakai aja karena pasti banyak masukan. Aku butuhin sebenarnya Mas Rindra nyobain karena masih ada masukan nih habis dicobain. Itu input ke kita gitu Oke, kan. siap. Dan ke depan harapannya bisa jadi kit. Wah, menarik. Jadi teman-teman nggak usah bikin di kita, udah beli kitnya aja yang Yang kit udah mainframe-nya, flex banget. sisanya beli partnya part number. Oke. Gitu. Jadi Menarik nih. bisa pakai gitu loh. Kalau gitu kita mulai bahas langsung aja untuk Oke. mobil ini lebih detail. Dari depan kali Mas ya? Oke. Oke. Yuk. Kita bahas dari depan nih Mas. Oke. Ubahannya kalau dari depan ini kayaknya beda dari bikinan Mas Wahyu biasanya. Biasanya kalau saya lihat ada logonya 54 Metal Club. Ini kenapa dipakai ini bumpernya ARB nih Mas? Iya, biar cakep. Oke. Biar cakep sama biar jualan, enggak lah. Karena kita mau Hilux ini jadi prototipe yang oke, terus available juga buat off-road beneran. Artinya kan kalau dipakai off-road kan banyak orang siapapun akan pakai gitu. Jadi kita butuh yang memang agak heavy duty. Satu itu. Yang kedua, jangan custom part. Kalau bisa kita minimasi penggunaan custom part kayak bumper custom segala macam. Kalau bisa ya kalau rusak plug and play. Kalau rusak plug and play gitu loh. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau bikin custom dong. Bisa juga, bisa karena banget. Mas Wahyu kalau bikin ya bumper menurut saya nih kualitasnya udah nggak kalah jauh dari yang mereknya merah putih ini nih. Gitu. Thank you. Kita sekarang mau bahas kaki-kaki nih Mas, karena ini Oke. menarik kaki-kakinya. Yuk. Nah Mas Wahyu, ya, jelasin sedikit Mas, kenapa kaki-kakinya masih mempertahankan standar. Hilux? Iya, jadi konsep awalnya kita pengennya mobil ini jadi daily car yang bisa bawa barang banyak, terus dipakai untuk ya misi-misi khusus, tapi nggak ngerepotin masalah spare part. Oh, Ya, menarik. dan dipakai jalan raya itu masih kayak mobil standar aja. Oke. Kan kalau kita modifikasi jadi solid axle gitu-gitu pasti Karakternya berubah ya Mas? karakternya berubah. Banyak custom part. Iya. Kalau rusak ngerepotin nih. Iya benar, pasti Ngerepotin. bikin custom. Terus biayanya lebih mahal, tidak sesuai kebutuhan. Ya, oke. Jadi nggak oke. perlu untuk rigid axle lah. Ya, berarti
dengan kondisi sekarang itu di lift up atau enggak? Ya, ini di lift 2,5 in karena ban 35, pakainya Provider monocoop, spring depannya pakai raw yang 300 kilo karena ada penambahan bobot ini kan. Sama rencana nanti kalau bawa roof rack, bawa kano, bawa apa kan ada penambahan bobot itu, shocknya di revolving sesuai dengan kebutuhan. Terus final gear depan kita ganti, Oh, diganti. 488. Oh, pakai 488 karena bannya udah membesar ya, Mas? Ya, Oke. cuma ini Asroda Ada semuanya. Opa. Ini Opa nih. Opa Karol Lama ini banget gak ketemu nih. off-roader senior ini. Iya, lama gak ketemu nih. Doanya lo. Doa terus lo. Opa, Ya. Opa, mumpung nih lagi review mobilnya Mas Wahyu, kapan dibikin 6x6? Saya tanya. Kalau Opa punya Hilux yang 3 dipanjangin. Ada. Iya. Siap. Lanjut lagi Mas. Mas tadi berarti final gear udah ganti. Nah kayak Asroda gitu-gitu masih asli? Semua masih standar. Oke, Semua berarti- masih asli. Tapi kita juga siapin kan yang RCV juga udah ada. Cuma oke. ini mau dites dulu beneran. Kuat apa ya? Karena bannya kan MT. Kalau MT kan nggak terlalu nge-grip yang Iya, gimana, harusnya sih kuat. Semoga aja kuat gitu. Nggak ada yang spesial yang depan. Hampir semuanya original, masih geometri standar. Jadi semua part numbernya ada. Oh ya, upper arm udah diganti karena dia lift kan. karena Ya dia lift. untuk koreksi chamber. Pakai apa Mas? Apa Pakai Provider. Oh, pakai banyak Provider. fender. Iya. Berarti bannya ini pakai Kanati, Kanatit, velgnya MT, velgnya method bitlock. Metop, Ya. Bedlock. Oke. Yang menarik kita bahas bagian belakang nih. Yo. Iya. Kalau body Mas ini emang sengaja dibikin minimalis ya karena peruntukannya untuk rescue tadi itu Mas ya. Betul, ya. Jadi nggak banyak pipa yang Banyak aneh-aneh. aneh-aneh. Terus ini set protectornya custom ini Metalcraft nih. Oh ini 54 meter keras. Karena kalau kita beli ARB tidak kuat kan di helix check iya. nggak bisa kan. Kalau ini kuat di helix check. Oh ini jadi kena impact juga udah kuat. Paham. Custom snorkel juga. Tahu. Ini masalah fungsional aja Iya, sebenarnya. benar. Lebih ke peruntukannya saat ketemu medan yang nggak Betul, saat masuk terprediksi, banjir kayak apa banjir ya. aman ya. Benar. Body yang kayak teman-teman lihat nggak banyak ubahan, di atas dipasangin roof rack, tapi roof racknya panjang banget ya. Mas Iya. Wahyu. Ini Iya, kalau iya. kalau dibikin biasanya lebih panjang dari mobil taruhlah misalkan VX itu. Lebih panjang Mas. Lebih panjang. Ya, Oh, lebih kemarin panjang. sambung di situ karena kita maunya dan dia kan koneksinya di belakang kan Opi. Maunya bisa muat di atas itu 500 kilo Oh, gitu. gitu, Jadi 500 kalau dan ini kebutuhannya untuk bawa kapal, Oh, perahu karet. Iya. Iya, kan benar. kan butuh panjang gitu kan. Ya udah kita siapin sepanjang mungkin gitu kan. Terus ada lampu-lampu aja. Wah, mantap. Dan dia ada aluminium slot jadi bisa dipasangi bracket apa aja. Oh, mau available. taruh apa barang di atas bisa tinggal disesuaikan. tinggal pasang bracket-bracketnya Bracketnya di aja. baut-baut Wah, gitu. mantap. Tuh kan peruntukannya emang buat rescue. Dan di belakang baknya ini di gimana nih Mas? Ini bak standar. Bak standar dipotong tengah, dimundurin, disambung aja udah di custom gitu. Oke, ini jadi fender yang tengah di custom ya? Ya, Mas yang, Wahyu, ya? yang tengah kita bikin. Ujungnya masih Oh, ori. ujung-ujungnya masih ori. Orinya. Oh, jadi ini sama ujung sana ori. Masih ori, biar enteng. Kalau kita bikin macam-macam kan jadi nambah bobot. Benar. Sedangkan mendingan kalkulasi bobot itu sebagai bahan yang Barang yang aja. dibawa gitu kan. Oke. Terus kanopinya juga simpel banget kita bikin semua supaya bisa nutupin aja dikunci aman sama kuat gitu. Iya, benar. Jadi ini kanopi aksesnya kiri kanan untuk ngambil barang di dalam Betul. lebih gampang ya, Mas, ya? Los-losan semua. Los-losan. Dalamnya cuman ada kompresor sama tabung buat mompa ban sama buat pneumatik 6x6 sama inverter. Oh, di dalamnya itu Sisanya aja. floss semua. Oke, jadi emang Mas Wahyu mempersiapkan untuk dimensi barang apapun yang masuk ya Mas ya? Iya, iya, iya. Iya benar-benar. Karena rescue Gitu. barangnya kita nggak bisa patok dimensinya Mas ya. Makanya gitu. Nah kita langsung ke kolang. Yang menarik nih gearboxnya sama biar bisa jadi 6x6 gimana nih Mas sistemnya? Ini karena kita tetap aja memikirin bahwa part number spare part itu harus ada, makanya kita pasang transfer case 6x6 di belakang transfer case-nya standarnya ini. Oh gitu. Jadi buat dia Engage 6x6 ada transfer case lagi. di Ada transfer belakangnya? case 6x6 dari Isuzu, dari truk Isuzu yang dari kecil truk. yang 3/4 ton itu, Mhm. yang Jepang gitu. Terus dia fungsinya hanya ngeluarin 2 kopel.
ke gardan tengah sama gardan paling belakang. Dan Ya. gardan paling belakang bisa dirilis, di-off-kan Oh, dari sininya. dari transfer case-nya. Transfer case-nya, Ah. oke. Jadi yang ke gardan depan masih pakai transfer case standarnya Hilux gitu. Jadi minimalis banget lah. Minimalis banget. Cuman kita mau transfer dari satu kopel belakang dari transfer case-nya si Hilux Aha. itu dimasuk ke transfer case 6x6, keluarnya 2 kan gitu. Oh, Keluarnya oke. 2, yang belakang bisa di on off kan. Hmm. Nah, itu aja konsepnya. Berarti yang belakang dia nggak dipakai low-nya ya Mas ya? Cuman buat connect ke belakangnya aja? High low-nya pakai transfer case standarnya. Oke, dari sini Iya kan? ya. Nah, gitu. Oh gitu Jadi berarti. sistem standar high low semuanya dari fungsional si Hilux nggak kita rubah. Nggak dirubah sama sekali? Suatu saat rusak, gampang banget benerinnya. Gitu. Pengennya sih sederhana mungkin lah. Sesederhana Semudah mungkin dibenerin dan siapapun bisa benerin. Oke. Gitu. Bahkan siapapun bisa bikin. Nah, itu yang Nggak menarik. ada apa-apa. Ini sasisnya udah kita drawing semua. Nanti akan kita share drawingnya. Kalau Oh mau bikin gitu, kalau mau silakan. beli bikin Silakan ke- mau hubungin Metalcraft untuk order boleh. Nah, Boleh. menarik. cukup. Karena kalau kita lihat itu ke belakang ya Mas Osi ya, itu sasis emang kayak dibikin knockdown ya, banyak Ya. baut-baut yang bisa ditinggal ditempel. Betul, dan ada pedomannya. Jadi Oh, begitu oke. potong sasis Potongnya tengah, itu nanti ada sasis dalam. Itu untuk ada baut-bautnya yang memang standarnya si Hilux. Begitu kamu pasang nggak akan salah gitu loh. Baru sasis luarnya. Oh, oke. Itu ada knocknya semua, ada petunjuknya semua. Nah, tunjuk semua ini. Jadi sampai transfer case, bracket transfer case sudah kita ada drawingnya semua. Jadi kita kalau mau bikin tinggal kirim Tinggal part kirim itu partnya aja. aja ya. Terus arm set gitu juga kita ambil dari substitusi dari mobil lain. Seperti yang belakang, yang ke gardan paling belakang itu semua pakai Fortuner. Arm, oke. upper arm, track bar semua pakai Fortuner, per. Jadi kalau mau modifikasi lebih heavy duty juga ada partnya. Oh. Begitu rusak ada part numbernya. Bener. Ini yang menarik. Jadi nggak pusing yang mau Nggak bikin pusing. juga nggak pusing. Nggak pusing. Kalau gitu tadi kita udah bahas. Oh, kalau ngomongin sedikit transfer case, ini berarti nggak ada yang diubah ya Mas ya? Nggak ada yang Logirnya diubah. apa segala macam nggak ada yang diubah ya? Heeh. Cuma disambung ke transfer case-nya apa tadi? Isuzu. Truck Iya, tadi ya iya, belakangnya. iya. Nah, kita lihat sasisnya kali Mas. Oh, boleh. Ya. Oke. Ini dia nih yang menarik ya Mas ya. Ya, ini sasisnya. Kalau kita lihat sasisnya udah kayak ngelihat sekilas sasis truk dari samping. Iya, betul. Heeh. Dan ini kalau boleh tahu pakai plat berapa mil ini Mas bisa disambung? Macam-macam. Yang tengah yang buat pedoman sasis saat sasis utama itu dipotong terus dimasukin sasis tambahan gitu. Buat yang tengahnya, tengah antara Ininya ya, Oh, di dalam sini. dalamnya situ buat kita nyenterin sasis itu 3 mili. Tapi kalau yang luar ini 6 mili, ada yang 4 mili reinforce-nya. Semuanya kan di drawing. Drawingnya pakai SolidWorks, jadi kita bisa simulasikan kebutuhan berapa miliknya. Oh, Biar nggak terlalu over juga tidak kuat gitu. tidak. Jadi- Jadi pas ya kebutuhannya ya. Nah, harapannya pas karena software itu bisa simulasi kekuatan kan. Twistnya oke. bisa disimulasikan gitu. Jadi ini bikinnya nggak main-main Sobat Jeep, udah pakai software. Dihitung semua kekuatannya ya Mas Wahyu. Ya harapannya tidak terlalu berat, tapi tetap cukup kuat Tetap gitu kuat. kan. Makanya dibantu oleh software itu untuk simulasi kekuatan aja. Nah ini si sasis tambahan ini udah berikut sama ininya Mas ya, dudukan-dudukan link yang tadi Mas Wahyu Semuanya, bilang, ya? shockback, dudukan shockbreaker, shockbreaker, arm. Ini arm dan geometri yang belakang ini kopian dari Fortuner VRZ. Oh gitu. Jadi gardan belakangnya punya yang Fortuner VRZ ini. Oh ini gardan belakangnya. Sebenarnya sama Hilux kan sama, cuman Iya, dia 5 link suspension sama perdaun ya oke. gitu. Nah kalau ini belakangnya yang aslinya si Fortuner, Fortuner yang sini. si yang Hilux, Yang sini. pakai apa Mas? Sistemnya udah. Sudah pakai 5 link juga, tapi pakai armnya pakai VX80. Oh armnya pakai Nah, VX80. VX80, iya. Jadi semuanya bisa dibeli. Bisa dibeli. Ih, mantap. Pokoknya kita gimana caranya bikin mobil yang spare partnya part number, ada part numbernya. Supaya gampang banget kalau rusak gitu Kalau kan. rusak. Gitu. Kalau suspensi Mas belakang, berarti suspensinya pakai apa nih Mas sekarang? Pernya pakai Fortuner. Ah, Pernya pakai Fortuner, shockbreakernya pakai VX80 Ome. dua-duanya ya? Iya, dua-duanya Ome. Jadi kalau rusak nggak perlu bawa spare part banyak-banyak karena disamain semua Oh. empat-empatnya gitu. Empat-empatnya ya? Iya. Mantap.
Nah, dengan sekarang kondisi udah begini Mas, kemarin udah sempat loading berapa banyak? Kemarin baru sempat 700-an kilo lah kira-kira. Dengan 700 kilo udah nggak ada masalah Mas dipakai off-road? Alhamdulillah belum masalah. Cuman off-roadnya nggak lama, cuman sehari doang. Oh, gitu. Rencana pulang dari sini, ini mobil mau kita bawa luar kota, kira-kira 3 hari full off-road dengan beban penuh. Nanti kita evaluasi lah dari situ. Mantap. Iya. Tapi dengan kemarin kan tadi Mas Wahyu sempat bilang Hilux dengan kondisi 500 kilo off-roadnya Udah susah. Iya kan? Nah, Oh, benar. udah susah. Ini dengan bawa 700 kilo Mas Wahyu nggak ada Aman. kendala. Nggak ada kendala. Berarti efektif nih dibikin 6 Baru kali. berani nyetikerin rescue. Oh, setelah Jawa baru berani. Iya. Nanti malah di rescue kalau nggak. Oh iya benar benar. Repotnya itu. Sebenarnya ini masih ada PR waktu jalan ke sini. Kopel tengahnya situ itu kering. Kan kemarin kita masuk sungai, belum sempet di grease lagi, jadi agak kalau kenceng agak bunyi. Ini mobil bisa kenceng, bisa 120-an Mas. Oh iya? Dengan Cobain aja. dengan ban sebesar ini dan panjang segini. Oh iya, aku cerita mesinnya udah di-upgrade duluan sih. Oh, mesin dari Mesin udah ganti turbo, cam, stroker pump, injektor gitu, sama unit chip. Udah lumayan lah, torsinya naik 150-an. torsinya 150. Aku kemarin sempat ragu dengan penambahan bobot ini, ban segede ini, mesin kuat nggak gitu loh. Ternyata di remap ini masih enteng Mas, cobain aja. Masih Oh, gitu. kayak mobil biasa, malah lebih kenceng. Malah lebih kencang. Malah lebih kenceng. Mantap. Emang kita mesti perlu coba nih dari sini. Iyalah, nanti Sayangnya Mas Wahyu waktunya nggak panjang Sobat Jeep. Jadi habis dari sini Mas Wahyu harus balik lagi ke Jogja. Jadi kita nggak bisa off-road bareng. Mungkin setelah dari KMS saya Iya. izin coba Boleh, pinjeminnya nggak Mas ya? Sama satu lagi, ini sebenarnya Hilux-nya itu overhangnya belakang pendek. Oh iya. Iya kan? Iya, benar, Karena kita benar. butuh off-road yang bagus gitu loh, kemampuan Iya. off-road yang bagus gitu. Oh iya bener. Kalau Iya kan? ngelihat Hilux tuh bannya biasanya di sini aslinya ya. Masih ada sisa. Iya. Jadi ini departurnya juga udah nggak keganggu lagi Mas Udah ya? gak ganggu lagi. Makanya cobain off-road deh. nanti kabarin aku masukannya gitu. Siap Mas Wahyu. Wah ini menarik banget. Pertama mobilnya fungsinya jadi meningkat. Habis itu teman-teman semua bisa beli tanpa harus pusing mikirin bikinnya kayak gimana, geometrinya kayak apa. Tinggal kontak aja Mas Wahyu nih. Dan bisa dibenerin, maksudnya kan ini ada drawingnya. Iya. Mau dimodifikasi lagi, oh aku nggak suka ini, aku pengen ini. Ada basicnya. Oke. Dan basicnya sudah dites. Dan Ah. bantuin ngetes gitu loh. Tinggal, iya kan, teman-teman bisa improve lah. Iya, benar, Gitu. Sesuai kebutuhannya, kan belum tentu kebutuhannya dipakai untuk rescue. Mungkin dipakai off-road ekstrim. Iya. Kalau off-road ekstrim berarti link armnya nggak begitu. Pakai Johnny Join, pakai apa gitu kan. Ya. Nah mungkin sebelum kita berakhir videonya Sobat Jeep, saya mau lihat ke dalam Mas, karena Oke. ini masukin 4x4-nya apa 4x6-nya Oke. masih belum tahu. Kita lihat di dalam. Ayo. Oke, jadi ini Hilux hampir kayak standar. Kayak standar Mas. Semua standar dia, cuman ada tambahan radio komunikasi ICOM, yang memang standar Iya. standar kita kan. Ada dashtek unit chip untuk kontrol. Oh, buat ngatur mesinnya yang ya? nomor 1 aja lah, itu torsi power paling gede. Oke. Terus ada lampu-lampu, ini saklar lampu doang. Pakai aux beam, simple Aux jadinya beam, Sobat Jeep. simple dan mudah dibenerin, ya Nah, aman. Terus yang lain standar. Nah yang menarik Mas Wahyu, yang saya nggak lihat adalah tuas tambahan 6x6-nya nih, ada di mana Mas? Pakai pneumatik. Jadi ini pakai ini tombol sini. Oh ada di sana. Tinggal tombol aja. Jadi ada kompresor di belakang. Hmm. Kalau kontaknya ACC, itu kompresor itu kan ada tekanan anginnya. Tekanan anginnya turun, kompresornya nyala sendiri. Kalau Oke. penuh mati gitu. Oke. Jadi tinggal Mas pencet aja nih tombol on off. Berarti itu dia begitu dipencet jadi 6x4. Jadi 6x4. Yang belakang doang. Betul. Oke. Kalau 4x4-nya ini tombolnya standarnya Hilux. Oh, Pakai. oke. Berarti ini daily dia tetap 6x2 berarti? 6x2, maka itu bisa tadi keluar di sini Nggak susah ya? nggak susah. Oh, iya. Manuvernya jadi lebih gampang juga Mas ya? Nggak terlalu berubah signifikan dari standarnya Hilux. Dan Oke. itu kebutuhan kita di saat masuk track off-road kan. Benar-benar Mas. Iya gitu. Ya. Berarti dengan 6x6 ini nggak perlu ditambahin locker lagi Mas? Traction Standarnya si Hilux sudah ada locker kan? Oh belakang? iya, belakang udah pakai. Udah tinggal di belakang Tinggal udah dipencet. lock. Oke, benar. Gitu. Berarti Fortuner sama Hilux kan dua-duanya sama tuh, udah ada locker. Sama. Berarti belakang aja pakai locker ini. Iya. Menarik Sobat Jeep. Jadi kalau rusak lockernya beli aja di Toyota. Iya, itu dia. Yang menarik adalah mobil ini jadi gampang maintenance-nya dan Sobat Jeep bisa
punya semuanya. Tinggal beli. Dan nggak harus bikin di tempat kita juga gitu loh. Iya benar-benar. Karena tinggal part numbernya tadi udah ada, part-partnya udah ada, panduan cara masangnya juga udah dikasih sama Mas udah Wahyu. ada. Oke, kita akhirin videonya sekarang. Oke Sobat Jeep, jadi ini udah di akhir dan udah dibahas semua sama Mas Wahyu. Mas Wahyu terima kasih banyak udah berkenan dan udah jauh-jauh dari jauh-jauh sini. Mas semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman ya, karena tujuannya Mas Wahyu tadi untuk rescue berarti niatnya mulia Mas. Ya, amin. Iya, terus jadi teman-teman juga yang rescue sekarang juga udah lebih dimudahkan dengan adanya ini. Gitu. Harapannya begitu. Sobat Jeep, jangan lupa subscribe dan komen, kasih komen yang menarik buat gue, dan jangan lupa nonton juga review dari Mas Wahyu. Ya, channelnya Mas Wahyu Laman Geret. Lamban Geret. Karena banyak mobil-mobil bikinan Mas yang keren-keren yang harus Sobat Jeep lihat. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Mas, thank you Mas. Thank you. Thank you.